orang yang pikiran kalau Yesus itu dia ingat gambar atau film. Filmnya memang pemerannya, aktornya bule ya, tapi aslinya dia bukan orang bule, orang Yahudi. Jadi konsep kita begitu tahu kebangsaannya Yesus itu Yahudi akan beda sekali, karena kita tahu Alkitab itu pemerannya adalah orang siapa Pak? Pemeran Alkitab itu siapa, orang apa itu? Orang Barat atau orang Yahudi? Ya, ini apa tuh? Yesaya apa? Bukan, orang di Alkitab itu yang disebut itu nabi-nabinya orang Yahudi atau orang bule? Orang Yahudi. Ya, jadi kita tahu, saya tahu dari mana nanti Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu Judaism ya. Jadi kita tahu adat istiadatnya itu yang dipakai Tuhan itu adalah pertama kali diturunkan kepada orang Yahudi. Oke. Jadi saya akan menjelaskan mengenai penyakit jantung ya yang banyak orang kena ya. Kalau kena itu jadi kena jantung kadang-kadang nggak ada peringatannya. Tahu-tahu pas waktu hari kena dia langsung meninggal dunia ya. Itu bahayanya di situ. Nah, kebetulan saya yang slide ini nggak bawa itu ya. Cuma udah tahu ya banyak sekali pendeta yang kena jantung meninggal ya, karena kebingungan, karena tadi bahaya sekali mereka menganggap bahwa mereka itu membawakan firman Tuhan, pikirnya dia dekat sama Tuhan, pikirnya otomatis pasti sehat ya, pikirnya otomatis ada lagi teorinya, doktrinnya disebut dengan gereja kemakmuran, teori kemakmuran. Jadi kalau ikut Tuhan itu bisa kaya raya ya. Saya bilang lebih baik kita jangan ikut doktrin gitu, nanti kecewa, pasti kecewa. Nanti begitu you hidupnya dari dulu gak kaya-kaya, kecewa. Nanti you sakit, kecewa ya. Kadang-kadang banyak orang keblinger karena jantung itu adanya di dalam tubuh kita dan kita nggak bisa ngelihat. Jadi kalau orang itu sakit gigi, dia ke dokter gigi. Ini orang Kristen nih ya, apalagi yang percaya mujizat-mujizat. Jadi kalau dia sakit gigi, dia pergi ke dokter gigi. Ternyata ditemukan giginya bolong, dia tambah. Ya, kalau giginya parah, dicabut. Dan itu dia punya anak nih. Kalau dia punya anak ya perempuan hamil, tiba-tiba dia bersalin di rumah atau doa sambil doa nanti malaikat bantuin anaknya melahirkan cucunya, atau dia pergi ke dokter kebidanan. Dia pergi ke dokter kebidanan. Ya, kalau anak perempuannya sakit, dia pergi ke dokter kebidanan gitu untuk dilahirkan cucunya. Tetapi kalau kita vonis sakit jantung, tiba-tiba dia ke gereja mau doa supaya jantungnya sembuh. Karena dia nggak bisa lihat jantung. Ya, kalau dia kencing manis, dia minta doa supaya kencing manisnya sembuh. Akhirnya singkat cerita banyak yang kebablasan, akhirnya mati. Ya, selanjutnya. Nah, ini saya kasih lihat, ini seorang dokter ya. Dia merasa sehat, indikatornya dia sehat apa? Kebetulan dia Muslim ya, bukannya Kristen. Jadi nggak ada hubungannya sama agama sebetulnya. Hikmat itu bisa terjadi pada semua orang. Nah, dia merasa sehat dengan indikator apa? Tadi yang sebelumnya mana? Yang sebelumnya. Nah itu coba. Nih. Ini dokter ikut acara dokter kecantikan, dia ikut acara di Jepang. Pas waktu mau pulang ke Indonesia, ini kejadiannya di bandaranya Jepang. Singkat cerita ini udah kejadian dan itu meninggal gitu aja, nggak ketolong. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kalau di luar negeri itu, di negara maju, kita ada pemilihan best hospital. Best hospital itu rumah sakit yang dianggap, misalnya di Amerika, mereka rumah sakit berlomba-lomba mau menjadi rumah sakit yang terbaik. Contohnya terbaik itu apa? Kalau dia bisa tolongin orang kena serangan jantung nih. Orang kena serangan jantung itu kita punya waktu beberapa jam sebelum otot jantungnya makin rusak. Jadi kalau bisa orang kena serangan jantung,
langsung dibawa ke rumah sakit itu, dokternya ada, fasilitas lengkap, langsung dikateter, sumbatannya dibuka, dia dapat, kalau makin cepat tuh waktunya, misalnya ada rumah sakitnya di dalam waktu 40 menit udah semuanya udah dipasang cincin selesai, oh dia dapat juara. Sama angka kematiannya rendah. Angka kematiannya rendah segala macam. Nah kita di Indonesia masih ributin yang apa? Aduh apoteknya kok lama ya, nunggu obatnya 2 jam 3 jam. Aduh kok itunya apa tuh toiletnya kok kotor ya. Aduh kok itu pelayanannya lama ya, susternya nggak datang-datang ya. Aduh kita pencet bel kok dia nggak datang-datang. Jadi kita ributin yang sampah-sampah yang di luar negeri udah nggak ada. Dia ributin soal pelayanan secepat mungkin gimana gitu. Jadi kita masih mundur jauh banget ya. Ya kita lihat aja kayak orang mah ya, ngeributin apa, ini ngeributinnya yang hal-hal yang nggak penting. Itu pertanda negara yang belum maju. Selanjutnya, nah kita lihat nggak aneh kenapa banyak sekali pasien-pasien Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat karena kekecewaan tadi. Aduh, saya kemarin ya ke dokter sini didiagnosis katanya kanker, sampai di Singapura TBC diobati. Padahal negara Indonesia kan harusnya lebih jago TBC daripada Singapura, bener nggak? Karena yang TBC di Indonesia banyak sekali gitu kesaksian. Aduh dok, kapok deh dok. Kemarin ya, saya di sini divonis ya bahwa usus saya ini ada kanker. Pas sampai di Singapura, saya dioperasi cuma usus buntu ya kronik. Ini kejadian benar-benar. Dan bukan uangnya yang diekspor ke luar negeri itu bukan sedikit, triliunan, tambah banyak. Sekarang orang lari bukannya lagi ke Singapura, larinya kemana? Berobat. Ke Malaysia, ya alasannya murah, alasannya inilah itulah segala macam ya. Jadi kita bilang ini negara kita ini mengalami kemunduran, bukan kemajuan. Karena dulu dokter-dokter Singapura belajar di Indonesia tahun 1950-an, ya. Sekarang dokter-dokter Malaysia belajar di Indonesia. Sekarang malahan banyak pasien-pasien kita pergi ke sana. Selanjutnya. Nih, itu 1 tahunnya bisa sekarang ini tahun 2010 ya. Sekarang mungkin lebih dari berapa puluh triliun diekspor ya. Selanjutnya. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya sesuatu yang memalukan, maka itu dikritik. Presidennya malu kan? Oh, kok rakyatnya pada pergi berobat ke luar negeri nih? Kenapa nih? Nah, dia kritik kalau orang kaya, lu kalau kaya jangan mentang-mentang duit lu banyak, lu berobat di luar negeri lu berobat di sini dong. Ya tapi gua sendiri, gua kalau sakit gua pergi ke luar negeri. Ini kejadian benar-benar. Beliau sendiri sakit dia pergi ke Malaysia. Ya bahkan tanda tangan lagi dimasukin di berita utamanya. Karena nggak ngerti politik, jadi orang Malaysia begitu pintar, begitu Pak SBY bawa ke sana, langsung suruh tanda tangan di foto, masukin berita utama. Ya, super pintar lah. Jadi gimana negara bisa makin maju, makin percaya bahwa kita berobat amat di dalam, orang pejabat-pejabat yang berobat ke luar negeri. Selanjutnya, nah ini Pak Yusuf Kalla juga bilang jangan mau betul, tapi yang terakhir katanya berita-berita dia pasang cincin di luar negeri. Selanjutnya, ya jadi kita ini bingung gitu. Nah untuk saya jadi korban. Saya sebetulnya bukan lulusan Indonesia, saya lulusan Australia. Saya bawa di situ kebetulan ya bukannya kita sombong ya. Lulusan Indonesia yang bisa belajar di Australia sampai dapat gelar sampai saat ini nih yang bidang penyakit dalam sama jantung cuma saya doang dari seluruh Indonesia. Jadi kita tahu sebetulnya itu susah ya, bukannya saya sombong, memang dulu waktu saya ini saya masuk UI kan susah kan, apalagi untuk minoritas, tahu kan UI ya. Siapa yang pernah punya anak atau siapa yang masuk UI, ada nggak bagian kedokteran tahu kan susah kan ya. Jadi nilainya harus tinggi dan nggak bisa nyogok, apalagi minoritas itu double minoritas kayak Ahok, double minoritas namanya. Ya. Nah, jadi inilah Indonesia. Nah, pertanyaannya kenapa sih tadi saya tuntasin slide selanjutnya, kenapa orang berobat ke luar negeri? Slide selanjutnya, next.
Jadi ada yang bilang, oh kualitas mutu pelayanannya lebih bagus, ya salah diagnosis lebih kecil, kemudian aman dan pengawasan lebih baik. Maksudnya aman ini begini, jadi kayak misalnya nih pasien saya kemarin komplain, ya dia dipasang infus. Pasang infus kan 4 jam kan infusnya habis kan. Jadi susternya pesannya gini, nanti kalau infusnya mau habis, tolong bel. Dia bilang gitu. Nah harusnya bukan begitu. Harusnya kalau kita udah tahu infusnya mau habis, kita datang, kita ganti. Jadi pasien saya nggak bisa tidur kayak orang gila, dia liatin infus. Oh kapan habis? Soalnya dia bilang dengar ada orang infusnya habis masuk ke darah mati. Ya dia bilang, dok saya bisa lama-lama mati dok masuk rumah sakit ini dok. Kenapa? Saya 1 malam kan nggak tidur dok, saya liatin infus dok. Dia bilangnya gitu, kalau habis infusnya cepetan kasih tahu saya. Ya salah berarti. Harusnya susternya kalau udah mau tahu mau habis kan tuh infus bisa disetting. Lu masuk, ganti. Yang ngerti ya? Jadi kayak begini-begini, dia bilang ya gimana orang lama-lama nggak kepahitan pergi ke luar negeri. Betul nggak? Udah gitu nanti kalau habis di operasi ya, operasi habis sudah selesai, cari dokternya nggak ada. Pas ditanya dokternya di mana? Oh dokternya udah sibuk, super sibuk, lagi ada rapat sama presiden sama apa. Saya pernah ribut loh di halaman kita. Jadi ada profesor nih, ya. Saya profesor saya lawan soalnya kebenaran ya, kebenaran tetap kebenaran. Jadi saya waktu itu suruh adaptasi baru datang dari Australia. Nah ini ada pasien. Jam 8 pagi, saya suruh dorong pasien ini pergi ke ruang operasi, mau dipasang cincin apa si profesor ini. Nah, sampai di sana, saya tungguin sampai jam 12, nggak datang orangnya. Lagi rapat katanya dokter presiden. Lagi rapat gitu, akhirnya pasiennya nyumpah-nyumpah kan. Dia udah 4 jam nungguin. Jadi kalau kita tahu kalau dibawa ke ruang operasi biasa dingin kan, maksudnya banyak segala macam. Jadi udah 4 jam nungguin. Dengan tenang dokternya datang, dia bilang nggak jadi hari ini, besok aja. Nah aku langsung ngomong sama si profesor, Prof, kita nggak boleh begitu loh Prof. Kenapa? Dia bingung juga, dia bilang ini anak belagu banget nih. Aku berani ngomongin begitu segala macam. Aku bilang, Prof, kita disumpah kan, ya Prof adalah teladan daripada generasi kita yang muda. Kita disumpah terhadap pasien loh, sebagai dokter, bukan disumpah untuk ngurusin DPR, ngurusin apa, bukan loh. Kita disumpah udah, tapi dia diam karena dia merasa salah kan. Memang ternyata aku benar kan. Aku bilang kalau begini terus, kalau itu saudara kok mau nggak digituin? Nggak mau lu ya. You tahu nggak kalau dokter kebetulan jadi pasien, cerewetnya bukan main. Begitu kita telat sedikit dia langsung buka meja. Kalau dokter jadi pasien, tapi kalau dia memperlakukan pasiennya, dia mau suruh pasien nunggu berjam-jam. Ngerti ya? Tapi kalau dia jadi pasien, obat-obatnya kita jamin. Tadi di Indonesia katanya persahabatan, aduh baik segala macam. Mana? Sekarang ada apa ya, perampokan, pembunuhan, apa segala macam. Mana family? Orang sekarang gini deh, you tahu handphone nih di gereja hilang nggak? Gereja lo, anak Tuhan, isinya anak Tuhan semua lo, anak Tuhan apa anak hantu? Lu taruh telepon hilang, ya. Nah jadi untuk orang yang bodoh, dia bilang oh ada malaikat menjagai. Ya malaikat menjagai, jadi lu taruh telepon. Nanti kalau ada orang mau nyolong, malaikatnya pentung, gitu. Ya kalau gitu lu aman. Dan kalau ada malaikat menjagai, berarti handphone nggak bakal hilang ya. Nah kok pendetanya ketakutan handphonenya dibawa kemana-mana? Kata malaikat menjagai. Ya maka itu hikmat. Saya bilang hikmat ini penting sekali. Ada orang lagi ngaku nih pendeta, saya dengar suara Tuhan. Oh hebat banget Anda dengar suara Tuhan ya. Iya, saya setiap gerak-gerik saya, semua Tuhan beserta saya. Kalau orang dengar suara Tuhan, pasti dia nggak bisa berbuat dosa, betul nggak? Pasti. Dia kan mau, misalnya pendeta ini mau nyolong, langsung Tuhan bilang, jangan nyolong. Ampun Tuhan, kan nggak jadi nyolong kan? Dia mau berzina, langsung Tuhan bilang, jangan zina, kan nggak jadi kan? Dia baru mau melakukan apa-apa, langsung Tuhan ngomong kan nggak jadi. Buktinya begitu banyak pendeta jatuh dalam dosa. Katanya mendengar suara Tuhan. Cenglinya di mana ngerti ya? Cenglinya nih, kita pikir-pikir aja nih. Soalnya saya dulu pernah ketipu yang soal-soal beginian, makanya itu saya pelajarin. Makin lama makin kita makin banyak ilmunya, ya. Nah, lebih aman ini juga benar, ya. Kadang-kadang aku suka ribut juga sama manajemen rumah sakit.
Jadi pasien datang ke rumah sakit, handphonenya hilang. Nah itu kira-kira tanggung jawab siapa? Tanggung jawab rumah sakit yang benar kan? Seharusnya kan, benar nggak? Sekarang gini, kita ke rumah sakit caranya begini. Kita pakai ke rumah sakit, kita kan sakit kan? Kita bawa handphone masuk akal apa berlebihan kalau kita sedang sakit? Masuk akal, paling kita bisnismen. Kita butuh handphone. Nah kita tidur sebentar, bangun handphone kita hilang. Nah kalau rumah sakit nggak mau ikut tanggung jawab, ya masuk akal dong kalau gitu. Nggak selesai dong. Kita harus pasang CCTV, kita harus ada security. Kan orang masuknya udah sakit, udah maksudnya udah naas sakit kan. Habis gitu dia harus bukan ngurusin badan yang sakit atau dengan dia harus jagain handphonenya lagi, gila banget kan. Jadi kalau di handphone bisa hilang di rumah sakit, ya tanggung jawab rumah sakit tuh. Kalau gitu dikit-dikit kita bilang kita di tempat polisi kehilangan mobil, parkir di tempat polisi bilang bukan tanggung jawab gua, enak aja loh, kamu parkir di depan kantor polisi lagi. Nah kantor polisi kalau tempat mobil kita digabung, kamu gila, kok tanggung jawab saya pak? Ya bapak bersihin dong. Tukang-tukang rampoknya bener ya. Nah jadi kayak itu harus ada tanggung jawab. Di kita kadang-kadang semua mau lepas tanggung jawab. Oh itu bukan tanggung jawab saya. Itu bukan tanggung jawab saya. Ya itu tanggung jawab rumah sakit dong. Kalau ada barang hilang. Ya. Nah jadi dia merasa bilang, oh kalau di Singapura saya aman. Memang betul sih. Saya ya pergi ke Singapura mungkin 20 kali ada kali ya. Memang puji Tuhan belum pernah kecolongan. Ada nggak yang pernah ke Singapura kecolongan? Ada nggak? Mungkin di situ hukumnya berat atau kenapa ya? Kenapa juga nggak hilang gitu? Maksudnya kadang-kadang pasien saya cerita dia pergi ke Cina, toto dia taruh dolar di hotel, toto itunya udah dibongkar. Apa tuh kemarin? Ya diganti uangnya, katanya bisa diganti uang palsu. Jadi pas waktu dia bayar uangnya palsu semua. Dia bingung, ternyata pintar juga, maling nggak langsung cuma maling doang, dia ganti palsu. Dia ganti lagi gitu. Jadi oh ini kejadian benar tuh teman pasien saya bilang saya belinya di bank, nggak mungkin palsu. Ternyata diganti sama dia. Jadi manajernya udah kong kali kong sama tukang cleaningnya, ganti obat, ganti duitnya. Dia bilang orang kita kan bawanya duitnya kalau dia mau beli jam bukannya sedikit, bisa bawa 5 miliar. Itu ditaruh di ditaruh di markas, pokoknya digasak habis. Ya makan minuman juga ini kadang-kadang rumah sakit kadang-kadang nggak begitu peduli makanan dan minum, padahal penting loh. Kan nggak semua orang sakitnya kayak orang sakit jantung. Siapa nih yang udah pernah sakit jantung ya? Kan sakit jantung nggak harus puasa, bisa makan dan mau makan enak kan? Iya, bukan berarti mau kita langsung kasih bubur bubur tim gitu, bukan. Bisa makan enak. Nah, sebetulnya gampang rumah sakit bisa pasien bisa pesan makanan yang enak. Sebetulnya harus dibikin begitu. Ya, pelayanan yang bersih, reputasi internasional, testimoni kepuasan. Jadi testimoni kepuasan kita itu juga kurang. Kadang-kadang orang kita itu jarang memuji. Jadi kalau dia udah puas sama rumah sakit, jarang memuji, lebih banyak menghujat. Kalau udah jelek, dia kata-katain. Tapi kalau bagus, dia nggak puji. Ya, ini kan biasa ada nih dokter Karta suka nganjurin ke pria sejati, bener kan? Kalau misalnya istrinya melakukan kebaikan, nggak pernah dipuji, bener nggak? Begitu melakukan kesalahan, makanannya asin atau apa, dia langsung kata-katain, bener nggak? Nah, jadi kita kadang-kadang kurang masuk itu testimoni tentang kebaikan kalau misalnya kita memberikan pelayanan yang baik. Selanjutnya, nah kadang-kadang ada satu lagi, kalau di Indonesia kita itu nggak boleh mempromosi diri, itu peraturan daripada Ikatan Dokter Indonesia. Sebetulnya kita rugi. Jadi artinya kalau kita di bidang lain, ya kayak kemarin yang menang apa ya? Dia yang menang lari atau apa ya? Yang sampai diundang sama presiden. Pagi-pagi yang diundang presiden. Ya kalau di bidang lain boleh, tapi kalau di bidang kedokteran kalau kita pintar, kita nggak boleh promosi. Kita harus diam. Jadi agak susah untuk orang tahu. Ya, bagaimana bisa tahu dia dokter yang baik? Bagaimana bisa tahu dia dokter yang jujur? Bagaimana dia memberikan pelayanan? Susah, karena kita nggak bisa promosi gitu salah satu. Sedangkan kalau di Malaysia atau Singapura, dia kadang-kadang boleh promosi di Indonesia. Ya, itu kelemahannya. Selanjutnya, nah kita lihat rahasia panjang umur sama sehat.
Ini ya orang-orang yang notabene-nya bukan Kristen lah. Ya, jadi ada istilahnya kayak yang tadi Pak Winata ceritain di Amerika ya itu ya, di Australia. Jadi dokternya itu disebut agnostik. Agnostik itu dia nggak percaya, dia bukan ateis juga. Agnostik itu apa ya? Maksudnya dia percaya ada Tuhan, tetapi dia nggak memegang agama apa gitu. Itu namanya agnostik. Ya, jadi kebanyakan orang dokter-dokter di Australia, saya lama di Australia 15 tahun, kebanyakannya agnostik. Gitu. Nah, kita lihat ini orang-orang ya, umurnya panjang-panjang nih. Ini berapa? Kemarin baru meninggal 95, udah dipasang 17 cincin. Ya, ini Ratu Elizabeth, ini masih ada. Ini tahu kan siapa? Hah? Ya, masih ada, ini juga masih ada. Umurnya udah 90-an. Nah, kita lihat kok orang-orang yang konglomerat umurnya panjang-panjang. Ya, padahal notabene-nya kita nggak tahu dia Kristen atau bukan Kristen atau pokoknya nggak terkenal di bidang soal dia, bukannya soal abad Tuhan atau apa, bukan. Kok umurnya panjang-panjang, betul nggak? Karena apa? Karena mereka mempunyai hikmat bagaimana cara sehat, gitu. Jadi kayak ada pendeta nih, pendeta rakus, makannya banyaknya bukan main, badannya gendut, nggak begitu, nggak mau olahraga, ya tiba-tiba ngarepin Tuhan melindungi dia dari kencing manis. Ya gimana? Saya dulu juga pernah keblinger, saya tiap hari kerjanya baca Alkitab dari pagi sampai malam. Ya, pada kira-kira 2 minggu punggung saya kena, nggak bisa jalan, kejepit. Karena nggak pernah olahraga, cuma duduk doang di depan komputer. Kalau kita pikirnya kan lagi menyenangkan hati Tuhan nih, pasti otomatis Tuhan lindungin dong. Bodoh, nggak punya hikmat, akhirnya kena penyakit. Ya, jadi sama semuanya harus balance, nggak bisa. Jadi orang dikit-dikit ya, dikit-dikit mau tumpang tangan, semua tumpang tangan. Kalau tumpang tangan udah nggak berhasil, tangan masuk ke kantong orang lain. Iya, jadi kebeling apa? Pasti kan semua usaha kan, ya. Maka itu kan ada ayatnya nggak? Anak-anak dunia lebih pintar daripada anak Tuhan. Ya, anak dunia tahu kalau lu mau cari duit lu jualan dong. Lihat, orang paling kaya di dunia saat ini siapa? Yang punya Amazon, siapa? Jeff Bezos ya. Apa lebih kaya dari Bill Gates? Internet, main semuanya ilmu pengetahuan, bukan main asal-asalan. Ya. Nah kalau pendeta kayaknya dari mana? Dari persepuluhan lah. Dari mana lagi? Ya. Nanti bilangnya, saya ini udah kaya dari dulu. Tetangga bilang, enggak, dulu naik motor. Waktu dulu berapa puluh tahun yang lalu. Ya. Nah kita lihat ini umurnya pendek-pendek, nih 56. Ternyata dia ini udah pernah masuk rumah sakit, jadi dadanya sakit, dia masuk ke harapan kita, di harapan kita divonis sakit jantung, disuruh pasang cincin. Dia pulang paksa, akhirnya kena serangan di rumah, meninggal dunia. Kemudian ini Mbak Suki, ya umurnya baru 40-an, dia divonis juga ada sumbatan jantung. Nah, dokter bilang dia harus kateter, pasang cincin. Dia dengerin tetangga bilang gini, kamu dengar ada sumbatan jantung ya? Obat paling manjur kalau sumbatan jantung adalah olahraga berat supaya sumbatannya copot. Dia lakukan futsal. Akhirnya copot beneran, copot selamanya. Ya, lebih dengar tetangga daripada dokter. Ya. Nah, udah gitu selanjutnya ini ngerokok sama minum kopi, nggak pernah check up kesehatan, akhirnya kena serangan mati. Nah, tapi kalau yang ini gimana nih? Ini siapa? Umurnya 40, nggak ngerokok, olahraga. Periksa, dia anggota DPR, jadi pasti udah diperiksa. Tapi periksanya cuma abal-abal, yaitu cuma di treadmill. Nanti saya jelasin treadmill itu untuk tahu apakah ada sumbatan atau enggak. Kesalahannya 50% treadmill. Ya, jadi nggak sempurna. Selanjutnya. Nah, jadi ada alat-alat nih jantung di sebelah kiri. Ini ada namanya ronsen. Ronsen bisa tahu kalau jantungnya besar atau paru-parunya ada air, ya. Tapi nggak bisa tahu kalau orang ada sumbatan. Ronsen. Ya. Kemudian ada alat yang namanya
Eko tahu ya, yang kayak USG jantung, itu bisa tahu jantungnya besar atau enggak, katupnya bocor atau enggak, tapi nggak bisa tahu kalau ada sumbatan. Ya, udah gitu ada lagi yang namanya treadmill juga sama, nggak bisa tahu kalau ada sumbatan dengan pasti, cuma 50% salahnya. Nah kebanyakan anggota DPR dapat jatahnya cuma treadmill, nah itu salah 50%. Jadi bisa ribut. Kadang-kadang orang habis medical check up, diperiksa treadmill katanya bagus, tahu-tahu 2 minggu, 3 minggu kemudian kena serangan jantung. Maka itu sekarang kita jelasin, kalau orang udah diperiksa begini, kita jelasin ini salahnya 50%. Kalau mau lebih akurat harus di CT scan. Selanjutnya, ini CT scan jantung, kesalahannya 10%. Ya, jadi kita biasanya anjurin kalau sanggup CT scan, bukannya treadmill. Selanjutnya, nah, jadi inget tuh, kalau cuma treadmill 50%. CT scan sekarang 90% dengan alat yang baru. Nah kalau dari CT scan-nya ada kecurigaan, baru kita kateter. Ya, kecuali orang itu datang memang udah kena serangan jantung. Kalau udah kena serangan jantung langsung kateter karena udah pasti ada sumbatan. Selanjutnya. Nah itu juga angka keberhasilan kita, kasus-kasus susah yang dulunya harus di bypass, sekarang bisa kita kerjain dengan pemasangan cincin. Ya, kemarin kan kasus yang adiknya Dr. Karta ya, itu ternyata bisa dipasang cincin. Jadi kita ada tekniknya. Saat ini yang paling jago untuk teknik pemasangan cincin itu dari Jepang. Jadi kita banyak bawa profesor Jepang, kita belajar dari dia. Ya, kasus-kasus sulit bisa dikerjain juga. Selanjutnya, ini kateterisasi nih. Jadi kalau udah kateter bisa ketahuan nih, kayak ini ada sumbatan 80% tuh. Kelihatan di pembuluh darahnya sumbatannya. Selanjutnya, nah ini ilustrasi jantung ya, ini ada pembuluh darah namanya koroner. Jadi kalau orang terkena sumbatan di koroner itu dia kena serangan jantung. Ini. Jadi ada plaknya pecah, darahnya nempel. Jadi dalam waktu misalnya sumbatan 70%, dalam waktu sebentar aja beberapa menit dia udah langsung 100%. Jadi bukannya 70, jadi 75, 80, 85, 87 setengah, 89, bukan. Dia 70 dia pecah langsung 100%. Maka itu serangan jantung sering terjadi pada waktu orang emosi. Ya, emosi, kurang tidur atau mimpi jelek dia kena serangan jantung. Selanjutnya, ini contoh suka orang bilang sumbatan jantung dipasang balon di balon. Nah ini di balon, masukin kawat, kemudian ditiup. Nah jadi sumbatannya masih ada. Nanti lama-lama sahabatnya diserap. Nah dulu pemasangan balon kayak begini biasanya nyempit kembali. Maka itu sekarang kalau udah di balon dilanjutkan dengan pemasangan cincin. Mana ya, kok nggak jalan-jalan ya? Ya, jadi sumbatannya jadi kecil, tapi biasa kalau di balon dia kan nggak ada yang nyangga, dia balik lagi. Maka itu sekarang kita biasa habis balon dilakukan pemasangan cincin yang ini nih, habis ini. Di sini siapa aja yang udah pernah dipasang cincin ya? Belum banyak ya. Selanjutnya, jadi pemasangan cincin ini sama setelah di balon dilanjutkan dengan pemasangan cincin bentuknya kayak kawat, kayak itu kawat nyamuk. Semuanya kita lakukan bisa ditusuk dari tangan, kalau nggak tangan kaki, jadi nggak usah dibelek ya, dari tangan tuh. Ini cincin, kemudian dibuka. Tuh, kayak begitu, kayak jaring-jaring, jadinya penyangga supaya ini jangan kempes kembali.
Selanjutnya, nah ini tindakan misalnya orang kena serangan jantung 100%, kita kateter, kita balon, habis itu pemasangan cincin. Selanjutnya, jadi kalau orang kena serangan jantung dalam 6 jam pertama itu ototnya mati 80%, itu nggak bisa recover. Jadi otot dua organ yang di tubuh kalau udah kena susah recover, yaitu satu stroke, kedua jantung. Ya, jadi kalau dia udah kena cacat seumur hidup. Maka itu kalau kena langsung kita kateter, kita pasang cincin supaya ototnya mati sedikit mungkin. Ya kadang-kadang orang nggak ngerti, maka itu penting dilakukan edukasi. Dia nggak tahu sampai hari hanya dia. You tahu nggak? Kayak kita naik pesawat terbang, karena udah sering dengar atau gimana, orang nggak begitu perhatiin aba-aba dia. Kalau ada kecelakaan, ini harus bagaimana? Jadi nanti begitu ada kecelakaan dia panik. Aba-aba tahu kan? Memasang pelampung, periwitan, apa segala macam. Pada waktu hari H kejadiannya, dia panik dan dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Itu banyak yang mati. Ya, jadi orang banyak yang anggap bahwa kayak begini-gini nggak begitu penting sampai hari H-nya dia. Hari H-nya dia ini menjadi penting. Karena dia nggak bisa belajar pada waktu hari hanya dia kena, dia waktunya cuma sebentar, harus putusin mau di kateter cincin atau didiemin gitu. Perasanya ini ya 100% sumbatan, kemudian kita masukin kawat, ini dari tangan kerja ini, jadi pasiennya masih sadar, kemudian kita balon, selesainya, tuh langsung jalan lagi alirannya. Kalau jalan lagi, ototnya nggak jadi mati. Paling mati sedikit, yang jadi kalau dia datang sejam, sesudah kena serangan, ototnya mati 10-20%. Ya, selanjutnya, nah itu kita bisa lakukan di sini. Selanjutnya, ini contoh kasus-kasus susah, nggak usah di bypass, bisa kita kerjain. Selanjutnya, nah ini kadang-kadang bayar BPJS tuh, nunggunya lama. Kalau orang kena serangan, dia waktunya 6 jam sampai 12 jam. BPJS dia ditaruh 3 hari. Padahal dia ada duit. Jadi kadang-kadang pasien dia ada duit, kurang iman, akibatnya dia celaka. Ya, oke, saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, saya buka untuk pertanyaan. Ya, Lukas. Yang refleks itu kiri dan kanan selalu harus begitu apa? Oh nggak bisa satu sisi doang. Ya, nggak harus kiri dan kanan, bisa satu sisi. Masih sampai hari ini masih dipakai. Isinya aspirin. Jadi sampai hari ini kita masih pakai. Sampai sekarang salah satu obatnya yaitu aspirin, pengencer darahnya gitu. Dipakai untuk mengencerin darah. Itu bisa membantu ya? Bukan hanya membantu, memang obat itu salah satunya. Iya. Enggak juga, karena ada efek sampingnya. Kadang-kadang minum itu, kalau kita nggak ada sumbatan, kita minum itu bisa berdarah lambung, bisa berdarah otak juga. Jadi kalau nggak ada buktinya bahwa dia ada sumbatan jantung atau sumbatan otak, dia jangan minum aspirin, soalnya ada efek sampingnya. Kayak kacamata, kalau kita belum positif, kita udah siapin kacamata positif, mata kita masih bagus, kita pada positif tidak bisa baca. Nanti pada hari hanya baru kita butuh obat itu. Bukan asal main stok aja. Ada lagi? Mau tanya dok ya, ada tidak obat yang bisa menghilangkan plak di dalam pembuluh darah jantung itu aja? Oke, jadi kalau ada, kita kalau ada orang mengklaim kalau ada, tentunya kita anggap Lee Kuan Yew orang paling bodoh dipasang 17 cincin. Kemudian konglomerat, ya saya nggak bisa sebutin namanya, udah pada dipasang cincin semua. Kalau ada dia dulu yang minum obat itu. Kita logisnya aja. Maka itu banyak. Sebetulnya kalau orang itu cerdik,
Ya, Tuhan ajarin cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dia bukan bilang bodohlah seperti babi, tapi tulus seperti merpati, enggak. Dia bilang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, artinya kalau kita pintar, kita susah dibodohin. Ya, pendeta bisa ngomongin, ya maaf kata, pendeta bisa ngomongin katanya kalau ikut Tuhan pasti sehat, pasti kaya raya. Dia sendiri pergi ke Singapura pasang cincin, kurang ajar banget. Ya, ada yang bahkan udah di bypass. Jadi kita jangan sampai kena tipu. Saya dulu nih pada disumpah-sumpah ini. Saya padahal Kristen udah lama, dari umur 10 saya terima Yesus. Bukan karena penginjilan, itu karena hubungan pribadi ya. Karena saya dulu kecilnya saya itu apa saya Islam. Jadi saya dulunya ke masjid, tapi lagi sial memang, selalu digebukin. Karena mama saya Chinese, ya, jadi bagi saya sial saat itu, tapi saya bersyukur. Gara-gara kejadian itu saya terima Yesus, benar kan? Kalau nggak ada kejadian itu saya nggak kenal Yesus. Gara-gara kejadian itu saya bersyukur. Kan Rasul Paulus bilang saya bersyukur. Kok bingung lu udah digebukin batu, udah digebukin bersyukur, gimana caranya? Ya, karena bersyukur kita begitu. Nah, jadi kadang-kadang orang suka salah kaprah gitu. Dia bilang dia ke gereja dia sakit ya. Ini ada beberapa juga dia cuci darah. Saya mau sebutin gerejanya. Dia cuci darah nih hamba Tuhan. Dia udah masuk dalam senior lah, pendeta senior. Dan dia betul-betul dia cuci darah butuh duit kan. Sedangkan gerejanya kaya raya, tapi nggak mau kasih dia duit. Suruh dia percaya Tuhan bisa nanti sembuh. Akhirnya setiap kali dia balik lagi mau minta duit, dia bilang, lu kurang percaya. Suatu hari kalau lu udah percaya, penyakit lu akan sembuh. Akhirnya mati lu, meninggal benar-benar. Udah meninggal, kejamnya apa tau gak? Pendeta kepalanya gak mau datang untuk nutup peti. Dia bilang orang ini udah dosanya terlalu banyak, maka itu dia gak disembuhkan. Kejam gak lu bayang? Maka itu kita bilang jangan bodoh. Saya dulu di UI, saya Kristen, saya gak pernah ikut Natalan. Saya nggak pernah ikut itu Easter Pasca. Tapi karena orang tua saya miskin, jadi saya diterima di UI, saya belajar sungguh-sungguh supaya bisa jadi juara. Ya udah saya juara satunya. Nah, jadi teman saya yang Kristen deketin saya gini bisikin, ya. Dia bilang, lu anak setan. Gue bilang, oh gue anak setan. Iya, soalnya lu nggak pernah ngerayain Natal, nggak pernah ngerayain Pasca. Oh jadi gue nggak pernah ngerayain Natal, nggak pernah ngerayain Pasca, gue anak setan ya. Oh oke, nggak apa-apa lah. Nah, aku tetap terusin kan. Akhirnya pada tahun itu aku jadi juara satunya. Nah, yang ngatain saya anak setan, dia nggak lulus, nggak naik kelas. Dengan pelan aku duduk di sebelah dia. Aku bilang, nah sekarang yang mempermuliakan Bapak di surga, lu apa gue? Lu memalukan Bapak di surga, berarti lu anak setan. Gue anak Tuhan. Gue memuliakan Bapak di surga sebab gue jadi juara satunya. Anak Tuhan jadi juara satu, gue bilang. Ngerti ya? Hikmat di Amsal baca. Barang siapa punya hikmat, kekayaan di tangan kirinya, kesehatan di tangan kanan, mau panjang di tangan kanan. Oke, ada Dok mau tanya, kalau orang udah pasang ring bisa hidup selamanya atau enggak? Oh, ini kalau orang pasang ring, dia kembali seperti orang, kalau apalagi ini belum cacat ya, jantungnya belum cacat, belum kena serangan, dia belum. Jadi ada dua teknik. Orang yang udah kena serangan, ototnya udah cacat, kalau dia cepat dibawa, mungkin cacatnya sedikit. Tapi ada juga orang dia sehat, dia mau check up kesehatan, tahu-tahu ditemukan ada sumbatan. Nah kalau orang yang sehat ditemukan ada sumbatan, dipasang cincin, hidupnya akan kembali seperti orang normal. Yes. Itulah pentingnya, maka itu kan tadi Konglomerat itu sama yang Lee Kuan Yew itu umurnya kan sampai sekarang 90-an. Lee Kuan Yew meninggalnya 95, 17 cincin. Dia kencing manis ya. Kencing manis itu faktor resiko yang paling jahat dari segala faktor resiko. Jadi teori tentang sehat, berkat, ya itu bisa membuat orang jadi hancur hidupnya. Saya dulu setengah mati belajar. Ya di Australia saya tidur 2 jam 3 jam jadi juaranya. Kalau enggak kita ngaca beli kaca yang gede. Kenapa? Orang Australia harus kasih pekerjaannya ke saya, yang orang Asia. Kalau kita nggak lebih dari dia, semuanya hidup ini
dimanapun juga kita mengalami diskriminasi, tapi ada yang halus, ada yang kasar. Ya, nggak mungkin tiba-tiba kalau sama-sama kita bagusnya sama-sama orang bule, ya dia kasih pekerjaan ke orang bule, dong kan kasih ke lu, bisa dapat duit banyak lagi jadi ahli jantung. Saya setengah mati. Jadi kalau di Australia orang bule pada liburan Sabtu Minggu mancing atau apa, saya tetap kerja. Begitu hari Natal sama Easter lagi nih di Australia, orang lain pada nggak mau kerja, saya nawarin badan untuk kerja. Maka itu saya disayang banget sama profesor saya. Sampai profesor saya bilang gini, waktu itu ada profesor lain yang menolak. Dia bilang, kamu kenapa lu kasih pekerjaan tinggi ini kepada orang Asia? Profesor saya bilang, kalau lu bisa cari bule yang mau kerja Natal sama Easter, lu boleh ambil posisinya kasih dia. Dicari-cari nggak ada tuh yang mau kerja Natal sama Easter, cuma yang air doang. Jadi nggak ada yang namanya nggak. Jadi kita bilang doktrin kita bilang kita main ujian, main tumpang tangan nilainya bagus, wah nonsense bener-bener deh. Semuanya kerja keras. Nggak ada. Ya, bukan saya nggak percaya. Mujizat itu ada, tapi jarang. Kita nggak bisa klaim. Misalnya Pak Winata tadi cerita mujizat kejadian pada dirinya. Amin. Ya saya bilang saya aminin. Tapi belum tentu kita minta hal yang sama terjadi pada kita. Itu keesaan Tuhan, terserah Tuhan mau kasih apa enggak. Jangan nanti kecewa. Saya kolesterolnya saya minum obat udah 30 tahun. Padahal makan saya udah nggak begitu jorok ya. Saya pagi makan Havermo, malam buah-buahan. Tapi memang genetik, papa saya kena jantung usia 40, mama kena stroke 40. Saya jaga udah minum obat kolesterol 30 tahun. CT scan saya terus. Ya jadi hati-hati, kita hikmat semua. Kita jaga, kalau kita mau sehat, semua orang juga tahu harus olahraga. Nggak ada orang senang olahraga ya, biasanya. Seperti waktu kita kecil, kita disuruh sikat gigi, senang apa terpaksa? Sikat gigi, terpaksa kan, kita bisa mau langsung tidur, kan bener nggak? Tapi sekarang kan kita udah disuruh, udah harus sikat gigi. Nah nanti olahraga ke depannya udah merupakan kebiasaan. Nggak usah disuruh lagi orang olahraga. Seperti di Singapura. Singapura jarang loh. Siapa yang suka pergi ke Singapura? Jarang yang omong-omong opa-opa gendut ya. Jarang kan? Kebanyakan langsing-langsing kan? Karena di situ di sekolah aja kalau ada anak gendut, pagi-pagi suruh lari dulu, keliling lapangan. Harus itu. Ternyata itu harus. Ponakan saya di Singapura setahun kurus. Gue bilang, kok lu bisa kurus gimana? Oh sama gurunya disuruh. Jadi beberapa anak gendut suruh lari keliling ini, keliling sekolahan setiap hari, sampai dimonitor sampai berat badannya turun. Jadi semua ini ya, selama kita hidup di dunia ini sesuai dengan janji Yesus, yang ada adalah penderitaan, bukannya kebahagiaan. Penderitaan. Ya macam ini, saya pakai apologi sekarang, uji murah, baju biasa-biasa aja. Dulu tanya dokter Kamta, pasti pakai jas yang mahal punya, pakai dasi, pakai segala macam. Sebelah kanan kalau kita pikir nggak penting, sebetulnya sama aja. Kita dibodohin iblis jadinya. Jadi penghasilan kita butuh gede karena kita mau barang mewah itu, betul nggak? Coba kita sebetulnya kan bisa hidup dengan Havermut. Siapa yang suka makan Havermut? Saya makan Havermut tuh pagi-pagi loh. Havermut 50.000 bisa 2 minggu. Iya, susunya juga murah 19.000. Susu itu bisa dipakai untuk seminggu. Murah sebetulnya, hidup ini nggak mahal. Kita kalau nggak dibodohin sama iblis, maka itu orang pada korupsi, betul nggak? Gaji orang DPR itu sebetulnya gede loh, 300 jutaan loh, sama tunjangan. Kenapa dia butuh triliun? Karena dia butuh mobilnya, nggak mau mobil biasa, dia mau mobil apa ya? Mobil Bentley, pendekanya mau mobil Bentley. Mau mobilnya mobil yang mewah banget. Padahal kita pakai mobil biasa juga udah oke kan? Itu dia yang kadang-kadang orang jadi dibodohin, habisin duitnya untuk hal-hal yang nggak benar. Nah juga termasuk kesehatan, maka itu kita harus bangkit. Kalau tahu uang kita dieksportin terus ke luar negeri, habis terus dibawa ke Singapura, jadi salah satu negara terkaya sekarang Singapura, udah tahu ya. Dia penghasilannya dapat dari kita juga berapa duit. Padahal di kita harusnya bangkit gitu. Apalagi rumah sakit yang katanya mengelolanya, makanya saya bilang nggak usah teorinya, nggak penting rumah sakit ada gereja, nggak usah teori, prakteknya, bukan teorinya. Teori mau orang banyak,
Teori bisa suci banget, prakteknya. Saya udah bilang berkali-kali, saksinya suster saya. Nggak usah teori banyak, prakteknya. Ada kasih nggak pada rumah sakit itu? Itu aja. Ya kalau kita udah, saya kebetulan waktu kecil sering sakit, jadi saya tahu rasanya orang sakit itu kayak apa, ya nggak punya duit. Dulu sakit, saya masuk sama bapak saya dimasukin ke kelas 3, nangis rasanya. Jadi kelas 3, saya usus buntu, nggak bisa jalan. Sebelah saya semprot nyamuk, jadi saya harus sirupin obat nyamuknya. Saya bilang sial banget, miskin, nggak punya duit. Iya, udah gitu sebelah saya ya, tamunya datang nggak kunjung padam, datang terus, jadi saya nggak bisa tidur. Sakit kerenya di kelas 3 itu nggak bisa ngomong apa-apa. Nanti kalau kita masuk kelas 3 di sini, sebelah mau nonton TV, kita nggak mau nonton TV, kita mau tidur. Sebelah mau AC-nya dimatiin, benar jadi ribut deh. Betul, AC-nya mau dimatiin, yang sebelah lagi mau buka jendela. Aduh, udah kita bilang makanya kalau nggak punya duit ya, aduh betul deh. Saya bilang takut banget. Maka itu nggak didapat dengan gampang. Saya setengah mati, saya belajar sungguh-sungguh. Kamu lihat kalau anak orang kaya mana mau belajar kayak saya, tidur 2 jam 3 jam, nggak pernah nonton bola, nggak pernah nonton apa-apa, semuanya belajar terus. Sengsara betul-betul. Apalagi ikut Yesus lagi, ikut Yesus lebih sengsara. Kenapa? Nyontek nggak boleh, dosa kan? Nyontek nggak boleh, cheating nggak boleh. Jadi ikut Yesus lebih susah lagi. Jadi ini nggak boleh, mau nyogok nggak boleh, mau nyogok kan ikut Yesus nggak boleh nyogok. Mau nyogok gurunya supaya nilai dibagusin nggak boleh juga. Jadi saya harap begitu bapak-bapak, ibu-ibu yang berhikmat, kerja, usaha, gimana itu dengan jalan yang jujur gitu. Usaha apa juga banyak orang males. Orang itu aja bisa hidup, saya pantas supir saya ya hidup sampai hatinya nggak kekurangan. Bingung. Orang bilang kurang terus, anak bisa sekolah. Ada suster, anaknya sekolah kedokteran 2 lagi. Bingung ya. Bisa sekolah masuk UI gitu, pintar anaknya. UI kan bayarnya murah. Kalau masuk UI bayarnya cuma apa ya? Sekarang palingan 500.000 kali ya. Waktu zaman saya 10.000 loh. Saya uang mukanya. Nah sekarang kemarin saudara saya mau masuk di Pelita Harapan kedokteran, minta uang mukanya 1,8 M. Gila gak 1,8 M? Jadi nanti pas dia lulus jadi dokter, dia pasti mau cari apa dulu? Cari balik modal. Iya, cari balik modal. Saya dulu 10.000, udah gitu ke Australia gratis lagi, dapat scholarship, beasiswa. Dengan usaha keras, maka itu saya bukannya teori doang, betul-betul nggak ada. Kalau kita sakit, kita obat. Ya betul, Tuhan bisa sembuhin, tapi dikit. Ada maksud tujuan Tuhan, kita nggak bisa maksa. Nanti maksa kepahitan loh. Kepahitan jadi akhirnya kita ninggalin Tuhan. Paling bahaya itu, kepahitan itu. Ada lagi yang mau tanya? Mau tanya dok, kalau udah terjadi plak, itu bisa dihilangkan secara alamiah atau nggak bisa itu dok? Nah, itu yang banyak dokter-dokter nipu. Jadi ada dokter-dokter yang bilang, saya bisa infus, bisa hilang. Saya bisa kasih obat, nih bisa hilang. Itu nipu semua. Kalau terjadi plak, maka itu kalau plak itu ditentukan dulu berapa besarnya. Kalau plaknya di atas 60% atau 70%, harus dibetulin dengan pemasangan cincin. Kalau di bawah, kita bisa kasih obat atau diubah dietnya bukan untuk ngecilin plak, tapi stabil segitu aja, nggak tumbuh. Kita belum ada obat yang bisa ngecilin, tapi untuk bikin stabil aja segitu-segitu aja. Gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak stabilin misalnya ini karpet nih kayak begini nih. Kita nggak bisa bikin dia lebih bagus lagi udah segini. Cuma bisa kalau mainnya jangan sampai orang kopi, tadi kopi bagi jatuh ya. Kopi jatuh di karpet susah banget tuh di besinya. Nggak bisa hilang juga. Kalau jangan sampai kopi, makanan yang berwarna jatuh-jatuh terus di karpet, dia tambah jelek nantinya. Kita cuma bisa maintenance, nggak bisa jadi lebih bagus lagi, kembali ke semula nggak bisa. Jadi kalau orang ada plak, kalau di atas 70%, kita anjurin pasang cincin. Habis itu baru kita jaga, jangan sampai timbul plak baru. Logikanya gitu, maka itu semua presiden, Bill Clinton, konglomerat semua pasang cincin semua. Nah orang-orang yang kurang hikmat aja yang kena tipu. Nanti ada dokter bilang, oh saya punya infus, bisa hilang. Nggak ada bukti ilmiah. Itu udah ada laporannya, nggak ada bukti ilmiahnya. Dok mau tanya dok.
apakah ini hoax atau bukan dokter? Dok, kalau saya begini ya. Oh ya, dokter lihat saya. Dok, seorang dokter ahli jantung terkenal baru-baru menawarkan suatu ramuan obat tradisional, dok. Campurannya jahe, bawang putih, vinegar, apple, madu, sama lemon, dok, untuk mencegah terjadinya flak. Ini hoax atau benar? Makasih. Jadi singkat ceritanya hoax, jadi nggak ada bukti ilmiahnya. Ya, jadi kalau di luar negeri itu selalu fair. Kalau kita punya metode tertentu, misalnya kita bilang ini bisa ngecilin plak apa-apa, kita jual aja ramuan itu. Kita dapat duit banyak banget. Jadi kayak dulu kasus buah merah, katanya buah merah bisa nyembuhin AIDS. Ya udah kabur orangnya. Orang Bali itu udah kabur. Dia migrasi kemana? Ke Amerika, Australia atau kemana tuh? Ya habis katanya dapat semuanya dari hasil hoax. Dia nipu-nipu itu dia dapat berapa puluh miliar. Jadi motivasinya bukan hanya duit. Motivasi bisa juga kenamaan. Pokoknya apa yang pernah dilakukan sama Lucifer atau si setan, yang dulu dia jatuhnya gimana, bisa dilakukan sama manusia lagi. Jadi satu, dia mau namanya mau disembah. Artinya dulu ada profesor dari Untar, Tarumanega, dia ngajuin minum kencing. Dia bikin buku, cukup terkenal setengah tahun. Nipu-nipunya. Kan yang penting dia udah terkenal dulu. Jadi apa, pokoknya ingat aja, apa yang dia lakukan di Taman Eden, dia akan lakukan lagi. Dengan penipuan yang sama kepada manusia zaman sekarang. Itu udah diperingatin di Alkitab. Jadi nggak ada hal yang baru. Jadi orang nggak semuanya ya. Kan tadi saya bilangnya sama suster, ada cerita. You tahu nggak yang dulu mafia kokain namanya si Escobar, si Escobar gitu. Lu kayaknya ngamen. Jangan lu kira dia ini, dia bisa nyumbang 2.000 rumah untuk orang miskin. Namanya setan. Dia bisa melakukan banyak hal. Kita nggak bingung kalau orang sumbang ke orang miskin, belum tentu dia dari Tuhan. Bisa. Bill Gates kan ateis, dia sumbang orang banyak loh. Dia sumbang rumah sakit, AIDS segala macam loh. Ateis itu. Warren Buffett juga sama, ateis. Dia ketawa-ketawa. Duitnya gampang dapetnya. Dia ketawa-ketawa, sebenarnya itu bukannya bentuknya apa, dia mocking Tuhan. Mocking, tau gak? Kayak mau nunjukin nih, gua anak setan, gua bisa begini di hadapan lo. Lo bisa apa lo sama orang-orang miskin? Gue duit gua, kerajaan dunia gua pegang, gua bisa giniin lo. Itu sebenarnya mocking, sama dengan temptation waktu yang Jesus terima. Dia bilang, semua dunia ini gua kasih ke lo kalau lo nyembah gua. Jangan kita bodoh, kita pelajarin. Saya ikutin terus. Saya bilangin, saya memang gak ke gereja, tapi hampir tiap hari saya dengerin khotbah-khotbah itu lebih dari gereja, saya bilang. Hampir tiap hari kalau saya ada waktu saya dengerin. Ya, kita supaya pinter, hikmat itu penting banget. Untuk generasi kita ini hikmat. Kalau nggak negara ini kapan maju? Ya kita bilang kebangkitan, kita nggak usah melihat kiri kanan. Kita lihat dari orang Kristen dulu yang menyebut namanya anak Tuhan. Itu dulu aja. Waktu itu saya sudah melakukan bagian saya. Saya bilang kalau saya anak Tuhan, saya harus berprestasi nomor satu. Jangan anak Tuhan kan harus nomor satu. Itu doang, nggak usah teori. Bukan anak Tuhan bukannya artinya Natalan nyanyi berjam-jam, bukan. Gak ada hubungannya. Bukannya yang soal nyanyi atau pelayanan, yang penting kita pelayanan terhadap sesuai dengan profesi kita. Saya rasa waktunya udah cukup. Dok, Dok, ada satu lagi dok, ya saya mau tanya. Ini berkaitan dengan plak-plak itu dok. Sekarang ini kan sedang lagi musim ada sistem pengobatan DSA. Apakah itu efektif dok? Nah itu kan kita udah lihat sendiri ya, bukan omongan saya. Waktu itu kan sampai diributin yang namanya Dokter Terawan kan. Ya, yang ngeributin itu sebenarnya siapa? Itu ide dari ID, kepala ID yang namanya Prof. Marsi. Dia adalah orang yang idealistik tahu. A bilang A, B bilang B. Memang nggak ada bukti ilmiahnya. Tanya aja ke dokter-dokter sahabat. Nggak ada bukti ilmiahnya bisa disemprot plak, bisa hilang. You bayangin, kalau si Prof. Marsi ini ketua ID, dia bukan orang bodoh. Dokter Terawan dia berani ekspos gitu. Dokter Terawan itu bintang 2, jenderal bintang 2. Jadi kalau lu nggak salah, lu bisa berani jelekin dia habis tuh, digiles besoknya. Berarti salah. Buktinya sampai hari ini kan ngantung, kasusnya nggak bisa jawab. Masih sudah bayar pasang badan. Gua memang benar kalau lu
Lu nggak percaya, lu panggil aja ahli-ahli dari Amerika, Eropa. Tanya, ada nggak bisa diinpus, bisa hilang plak? Nggak ada buktinya. Ya, jadi hati-hati, plak itu kalau udah ada, nggak bisa hilang. Jadi yang paling untung itu orang Kristen. Sins itu dosa ya, dosa udah ada bisa hilang sama Yesus. Asal lu terima dan jangan membuat dosa lagi, supaya jangan yang lebih buruk kejadian padamu. Tapi kalau plak udah kejadian, namanya udah ada, udah cacatnya udah ada. Kayak orang udah kena polio, kakinya udah pincang, nangis kayak apa nggak bisa jalan lagi, gitu. Ya kayak kita pakai itu jangan kena stroke. Kalau kita udah kena stroke, otak kita rusak, nggak bisa lagi kembali ke mula. Maka itu pencegahan, kita cegah jangan sampai itu terjadi, gitu. Ya oke, saya rasa cukup sekian. Dok, satu lagi dok, Ya. makanya penyebab besarnya jantung itu dari genetik atau yang lain? Apanya? Penyebab besar kenanya serangan jantung. Oke, jadi kalau dilihat dari faktor resiko, bisa diempat itu. Faktor resiko yang paling atas diabetes, kencing manis. Dia nomor 1. Kemudian keturunan. Jadi kalau bapak kita ada kena jantung kayak saya, papanya kena jantung usia 40, mamanya kena stroke 40, itu menjadi urutan kedua. Saya gampang kena, maka itu saya menjaga. Nanti yang ketiga ada lagi merokok, darah tinggi, kolesterol tinggi, darahnya lengket, stres. Ada beberapa nanti, ada semuanya, ada ininya, ada tabelnya. Itu. Jadi ada genetik juga, ada orang yang mujur. Saya pernah ada pasien, ya orang Bangka ini pasien. Cek-cek dia tiap hari makan babi. Siapa yang di sini orang Bangka? Di Bangka itu ada jualan babi panggang, tahu kan? Babi panggang. Nah, si cek ini tiap hari makan 2 ons babi panggang. Udah dari muda dia makan. Nah, saya udah prediksikan waktu anaknya bawa ke sini, saya prediksikan dia sumbatan banyak karena makan babi tiap hari, betul kan? Umurnya 82. Habis itu saya CT scan hasilnya mulus, gak ada sumbatan sama sekali. Wah, saya bilang ini hoki nih. Kebetulan si ceknya agamanya Buddha. Wah, hebat lo hoki. Kita bilang bahasa Chinese-nya homia tahu gak? Nasib lo bagus lo makan babi, lo silakan makan babi lagi karena gak ada sumbatan. Udah, pulang ke Bangka, dia naik sepeda, tiap hari naik sepeda ada orang punya mobil Mercedes buka pintu, dia tabrak, dia kena trotoar, kepalanya pecah, mati. Habis saya puji, saya bilang lu hoki, kena ketabrak, ketabrak mobil mati. Ini umur ini tangan Tuhan benar-benar. Aduh, jadi ini kejadian benar-benar loh. Ya, jadi genetik kalau dari sumbatan. Oke, saya rasa cukup sekian, terima kasih.